أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin lewatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa berkumpul bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala upaya kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan membahas tafsir, dan untuk pembahasan kita kali ini adalah surah Al-Insyirah setelah kemarin tamat surah At-Tin. Surah Al-Insyirah nama lainnya tebu surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh, syarah, ada insyirah, ada Asy-Syarh. Suratus Syarhi di sini disebutnya Suratus Syarhi, syarh, atau disebut juga surah Alam Nasrah. Surah Alam Nasrah. Jadi bisa Suratus Syarhi, Suratus Syarh, bisa disebut Suratul Al-Insyirah, Suratul Insyirah. Bisa juga disebut dengan Suratul Alam Nasrah. Itu. Dan surah ini termasuk surah yang Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah. Terdiri dari 8 ayat. Nazalat ba'da duha, diturunkan setelah surah Ad-Duha. Setelah dina surat Ad-Duha, Allah menceritakan tentang alam yajidka yatiman, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolang fahada. Jadi kondisi Nabi Muhammad di mana Allah sebutkan, bukankah kamu dulu yatim? Bukankah kamu dulu bingung, dolang, sesat, bingung? Kemudian Allah memberikan kabar gembira, alam nashrah laka sadrak. Gitu Bu. Bukankah alam, bukankah nashrah, kami telah melapangkan, laka, bagimu, sadraka, dadamu. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan, meluaskan bagimu dadamu. Sadra teh hartosna dada. Upami disebutkan dada dari maksudna isi dada, hati. Sadra teh dada. Seperti dalam Quran surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Bukan ke dada disebut nama isi. Disebutnya dina istilah ilmu balaghah bahasa Arab ini mahaliyah. Yang dimaksudnya tempat, yang disebut tempat, yang dimaksud isi. Saya pernah contohkan, ibu bikin asbak, maksudnya naon? Isi asbak. Ibu isian bak, maksudnya naon? Air istilahnya. Jadi Allah menyebutkan tempatnya, tapi yang dimaksud isi. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, maksudnya apa? Hatimu. Gitu. Amma sarahna laka sadraka, adapun yang dimaksud kami telah melapangkan dadamu adalah nawarnahu wa ja'alnahu fasihan rahiban wasihan. Kami telah menjadikan dadamu luas, lapang, maksudnya ya,
kami terangi hatimu, nawarnahu, kami menerangi hatimu dengan cahaya kami, dan kami telah menjadikan dadamu fasihan, lapang, rohiban, lebar, wasian, luas. Jadi lapang, lebar, luas, luar biasa. Ini disebutnya insyirahus sadr, kelapangan hati, kelapangan dada. Jadi kudu lapang dada jadi jalmi teh. Maksudnya kumaha? Cing lapang dadanya. Maksudnya kumaha, Bu? Mahnya lapang dada teh. Cing lapang dada atuh. Nanti lapang perut sok nah. Cing lapang perut. Hati, soalnya hati adalah dada. Lapang perut mahnya gendut atuh. Ya, Bu. Kenapa? Karena orang itu pasti butuh yang namanya insyirahus sadr, Bu, lapang dada, lapang hati. Makanya doa Nabi Musa ketika diutus ke Firaun apa? Berat dia menghadapi Firaun. Tapi kata Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kenapa berat? Rabbi shrahli, ya Allah lapangkanlah sadri, dadaku. Karena akan menghadapi manusia yang paling jahat di dunia. Bukan hanya orang yang paling jahat, kerma jahat, kejam, pemimpin, presiden, plus ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Berat ya, harus menghadapi orang seperti ini. Kerasa berat. Itu, Bu. Memang kadang-kadang kita suka merasa sesak gitu. Dada aduh itu orang sesak dada. Menghadapi musibah, menghadapi ujian yang menurut kita hal itu merasa menyesakkan dada, menyempitkan dada. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, sedikitnya minimal ada 6 yang akan membuat kita insyirahus sadr, hati kita menjadi lapang. Kenapa? Karena dengan dada yang lapang, dada yang lebar, luas, hati yang lapang, itu akan menyebabkan ketenangan, ketentraman, kenikmatan hidup. Tapi lamun dadana sempit, hatinya sempit, dia akan mengalami ketidaktentraman, tidak tenang, tinggal isuk. Sebetulnya mah hati kecil, para pejabat itu kalau kita lihat bergelimang dengan harta, padahal hati kecil nama sempit tetep, penuh dengan ketakutan, penuh dengan apa? Wah, penuh dengan kegelisahan. Ya uang banyak, tapi kan lihat korupsi segitu badagna, tidak tenang mereka itu. Di dunia wae moal tenang teteh, kemohi di akhirat lebih parah. Kelihatan apa bahagia, senyum, tapi batin kecilnya menangis. Makanya kata Nabi apa? Bahwa yang memberikan tangan itu apa? Keridoan. Wardo bima qasamullah. Ridolah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Takun agnan nas, maka kamu akan jadi orang yang paling kaya. Kamu akan jadi orang yang paling kaya. Nanti dibahas di kata-kata Ibnu Qayyim ini. Ada 6 perkara yang membuat hati kita akan lapang. Pasti ini mabuk. Yang pertama kata Ibnu Qayyim itu adalah dengan cara mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kalau orang sudah tauhid, sudah esa, Allah itu esa, pastilah artinya lapang. Karena segala sesuatu dia kembalikan kepada Allah. Segala sesuatu dia pasrahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Gitu, Bu. Makanya kata Nabi, fala takilni ila nafsi torfata aini. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku walaupun sekejap mata. Jangan. Apa? Lapang hatinya. Kalau sudah diserahkan kepada Allah. Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk dakwah. Di Taif kalakah di Baledogan sampai berdarah. Yang pikiran Nabi Muhammad mungkin di Taif bakal diterima, dan di Makkah kan ditolak. Di Makkah disiksa, diembargo segala rupa.
Ka Taif dakwah dengan harapan akan diterima. Ternyata di Taif kalakah dibaledoga, dilempari dengan batu sambil berdarah. Langsung sama Zaid bin Sabit. Calik Nabi Muhammad teh bari maresihan luka darah. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau tidak saya balikan tah kampung eta, saya hancurkan. Gitu Bu, jauh-jauh datang kalau ke dibalegan. Ya. Tapi karena insyirahu sadar Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad, entong fa innahum qaumul la ya'lamun fa innahum qaumul la yahdun. Mereka itu kaum yang belum mendapatkan petunjuk, kaum yang tidak tahu. Mudah-mudahan dari mereka lahir ya orang yang soleh. Lamun Nabi kadia ku ibu dibaledogan kumaha? Wah, saya doa anak yang moal kitu. Baledog deui atau minimal didoakeun ku abdi, ya Allah hancurkan, ratakan, luluh lantakan. Wah, pokoknya doa teh garorengan. Karena Nabi Muhammad insyirus sadar. Gitu, Bu. Tapi yang menarik ini yang jarang diungkap oleh para ahli tafsir, ahli sirah. Ya, ketika Nabi Muhammad sudah ngomong gitu, ngomong deui Ibu doa kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Ilahi, ilahi, ngadoa. Ilahi, ilahi, wahai Tuhanku. Ya. Ilaman takilni, kepada siapa aku harus serahkan urusanku? Ila ba'idi limuni, kepada kampung yang jauh yang akan menyakitiku. Wa ila qaribin yu'dhini, atau kepada kampung yang dekat yang akan menyakitiku, menyiksaku. Itu bingung Nabi Muhammad teh. Bulang ka Mekah disiksa. Kata Ibni jelas disiksa. Ila man takilni, geus putus harapan. So, pulang kampung halaman dakwah disiksa. Tetap di Taif disiksa. Ngajerit doa ke Allah. Pasrah, tawakal. Ilunya lamun ibu merenges bunuh diri kayak itu kadian tese. Ibu bunuh diri kagok ya. Itu memang Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, Bu. Suka nangis, ya suka marah. Ada titik-titik kita itu benar-benar putus asa. Asa hadi ya Allah gitu. Kamana deui gitu. Kan lamun Nabi Nuh mah langsung ketika ditawaran ku malaikat teh hancurkan tah hancurkan. Nabi Nuh mah kedulilah da kesel atuh 950 tahun dakwah siang malam sebagai metode diterapkan sirron jahar terang-terangan sembunyi-sembunyi saya kene cek Nabi Nuh teh sok hancurkan jangan kau sisakan ya tidak saat Nuh jangan kau sisakan dari mereka ya Nabi Muhammad itu makanya pas doa ngajarit ya Allah kepada siapa ku kembalikan urusanku, kembali ke Mekah akan menyiksaku. Tetap di sini mereka menyakitiku dan menyiksaku. Tapi kata-kata Nabi Muhammad yang terakhir, ya pokoknya nama ya Allah, asalkan engkau tidak marah, ana rodin, aku ini ridho. Asalkan engkau tidak marah, aku ridho. Mau siapapun yang nyiksa aku marido, pokoknya asal engkau tidak marah. Di sanalah mulai alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini Bu. Jadi kalau orang sudah insyirah sadar, kahiji mual ada, tidak akan ada rasa takut. Yang kedua tidak akan bersedih hati. Kalaupun sedih kecewa, dia serahkan kepada Allah. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikatu gitu. Kemudian kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Walaupun sifat dasarnya sedih, tapi karena ada kabar gembira, wa absyiru bil jannah, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan surga. Keun capek sakadap paheuk, capek leles, aduh kudu ngingkik.
Kemudian lamun ada masalah, kata Nabi, kata Allah, wa absyiru bil jannah. Itu Bu. Jadi yang pertama kata Ilmu Qayyim yang menyebabkan hati kita lapang yaitu pertama tauhidkan Allah, esakan Allah, serahkan semua urusan kepada. Bukankah kita telah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Gitu. Yang kedua yang akan menyebabkan hati kita lapang itu adalah ilmu. Dengan ilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin tahu tentang hakikat lapangnya hati. So apa kumaha lamun tenuntut ilmu. Orang bunuh diri gara-gara tidak berilmu, nggak tahu tentang hakikat lapangnya ayam jami nuang baygon. Nah bunuh diri nah tak apaleun bahwa geus maot teh bakal aya kehidupan deui. Kan siapa yang meninggal loncat dari gedung maka di akhirat siksaana teh siga kitu. Loncat terus we dina gedung. Bunuh diri. Matak di mananya di Jepang itu, di Korea. Disiapkeun aya tempat khusus bunuh diri. Beres, Bu. Ini bunuh diri lain orang nu mara miskin. Aya di urang miskin mah geus wajarnya. Da urang mah lain bunuh diri, ongko miskin mah lain tara jarang bunuh diri kan dibunuh we. Dibunuh ku pemerintah sedikit demi sedikit itu. Ya. Kan judulna teh cenah kita kurang entaskan kemiskinan, kita kurangi kemiskinan. Dikurangi cenah. Gitu kan. Harga-hargaan tadina murah taikeun. Teu bisa makan, kelaparan, maut jeung nu miskin. Mengurangi jadi mengurangi angka kemiskinan teh jeung nu miskinan dipaehan itu. Jadi berkurang kan. Runtah dina bensin murah taikeun, teu bisa meuli bensin jalan kaki. Maot gitu. Hutan kebakaran. Marawat jadi gitu. Jadi kan kunaon mengurangi kemiskinan teh jadi disejahterakeun, jadi teu miskin ya. Di urang mah teu balik kalau kan naon. Di mautkeun jeung orang miskin jadi mengurangi eta bukan mengurangi kemiskinan, eta mengurangi orang miskin gitu. Ya. Sebenarnya tadi yang hilang apa teh? Ilmunya. Oh, nya di Korea, di Jepang ada tempat khusus bunuh diri. Yang bunuh diri sana bukan orang miskin tapi orang beruang. Beruang tahu Bu? Beruang, kadang-kadang artis-artis yang sudah di puncak popularitas, stres gitunya kenaonnya duit loba pangebutuh saya gitu, duit loba pangebutuh saya, ibu makan pangebutuh duit saya gitu, itu mah duit loba pangebutuh saya, bingung gitu. Wah, aya pira oge teu bisa tidur, insomnia. Oh, insomnia. Biar oke insomnia tidak bisa tidur, bunuh diri. Sampai kayak gitu orang diri itu Bu. Ya, kebetulan harita nanti diceritakan. Pas bade bunuh diri teh kapenak aya ustaz di itu Islam. Juga di Jepang, juga di Korea hilap deui. Teh ustaz teh kunaon? Ka dieu rek bunuh diri. Saya mau bunuh diri ke sini. Tahu ka bunuh diri ngiluh heula. Diajak ke ustaz teh. Tahu ka bunuh diri ikut. Diajak ikut ke masjid, diajak nanti, padahal bukan Islam. Terus bunuh diri, yang bunuh diri. Diajak, yuk jangan dulu bunuh diri, nanti ke masjid dulu ikut saya. Dibawa ikut tuh ya, kapak saya ikut. Tiba-tiba ustadz ceramah. Pas ceramah, si Jami ya teh tibra bobo. Pas beres ceramah, ayo bangun. Jadi bunuh diri, ayo diantar, gitu kan? Cek si Jami, nu tadi nampai bunuh diri, mual tidak akan, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Saya itu bunuh diri itu karena saya nggak bisa tidur. Tapi saya dengar ceramah Pak Ustadz bisa tidur. Saya mau masuk Islam karena bisa tidur. Jadi masuk Islam nanti supaya bisa tidur. Akhirnya masuk Islam. Sampai kayak gitu Bu. Kalau masuk Islam kudu bisa tidur. Jadi alasan bunuh dirinya itu gara-gara nggak bisa tidur.
Berhari-hari nggak bisa tidur, kan ripuhnya nggak bisa tidur, sok nyelek tuh, ripuh atuh Bu. Terus mengkapsul lelap dan apa nggak bisa, ya gitu Bu. Nah, kenapa ilmunya nggak ada? So kalau tahu ilmunya ya kalau tahu ilmu tentang agama dia tidak akan sempit hatinya, dadanya, gitu. Jadi ilmu lah ya Bu. Tidak ada Quran non. Man apa? Wa idza qila lakum tafassahu man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, hadisnya siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah akan lapangkan dia dalam urusan agama, pahamkan urusan agama. Kalau sudah paham, tenang, tinggal. Abu Hurairah sakitu lapar, tenang we Bu. Diganjel perut ku batu. Berhari-hari tidak makan, tenang we. Ya kata Abu Hurairah, aku datang ke Abu Bakar bertanya untuk menanyakan tentang tafsir. Tapi tujuan dalam hati kerja sugana Abu Bakar ngerti itu lapar itunya. Nanya ke Abu Bakar, ya Abu Bakar gimana ini? Abu Bakar kata Abu Hurairah, Abu Bakar cuma menjawab pertanyaanku, dia tidak mengerti keadaanku. Berangkat ke Umar, sugana Umar mengerti gitu. Nanya deh, barat nyata bukan untuk bertanya. Tapi iya lapar kan di talian ku batu katingalin merenya. Tenanya itu batu karena gitu kan? Itu batu karena maksudnya. Hanya ke Umar, pas beres Umar pun sama. Hanya apa? Hanya menjawab pertanyaanku gitu. Sebetulnya tidak butuh bertanya itu kan, maksudnya mah yang makan. Tapi minta tidak mau karena menjaga ifah, menjaga diri dari minta-minta Abu Hurairah itu. Cek Abu Hurairah Bakar tengarti, Umar tengarti. Akhirnya kaza ka Nabi. Ngasih pilihan terakhir mah ka Rasul era-era oge. Ka Nabi naros, tapi Nabi tahu kamu lapar ya. Iya Rasulullah berhari-hari tidak makan gitu. Nabi mah langsung paham. Kayak ini cenah. Aya sebotol susu, sebotol alir susu. Ini buat kamu. Tapi ini susu ini bagikan ke teman-temanmu yang ada di masjid itu. Alah, cek baratnya ke rumah seetik ya, udah bagikan. Kita lapar. Ya saya botol kudu dibagikan. Kumaha tuh? Dan nurut kata Rasul. Walaupun dia dalam hadisnya disebutkan susunya sedikit, tapi kenapa harus dibagi-bagikan? Banyak orang. Eta mah dibawa Bu ke beranda ke Ashabus Sufah nih, yang pelataran Masjid Nabawi yang santri-santri Nabi. Dibagikan, ternyata susunya tiba-tiba menjadi banyak. Tuh, mujizat. Isi nasa botol, tapi mujizat jadi beberapa botol. Gelas dibagikan teh. Kata beliau itulah mujizat Rasulullah. Susu jadi banyak. Lebihnya. Kenapa? Karena walaupun miskin Abu Hurairah tetap tenang. Karena ilmu itu, Bu. Ya. Kan kata Allah, kata Nabi, man yasta'ifa yu'ifahullah. Siapa yang menjaga diri maka Allah akan jaga dia. Udah tenang weh. Tenang ada yang menjaga. Gitu. Wa man yatasabbar yusabbihullah. Siapa yang sabar Allah akan sabarkan dia. Udah tenang. Di ilmu, Bu. Di kalau ningali budak urang depresi stres tak ilmu agamana eta teh berarti teu beres. Ku diperbaiki. Harus dipelajari, harus diajak ngaos. Tinggal jamingan Umar sakitu galakna Umar bin Khattab ya. Aya teh masuk Islam tinggal kumaha? Luluh jadi bager ku ilmu. Umar tinggal. Nu tadina Umar teh susah nangis jadi gampang nangis. Pas sudah ada ilmunya. Tinggal itu grup pemuda hijrah. Aya pemuda hijrah, aya majelis tato teh majelis taubat total. Ini tato hanungkul. Hijrah. Ngaraos Bu tiap mingguan. Wah eta ya tato loba tapi ceurik kan dasar lucunya. Ieu tato loba tapi ceurik. Kan tinggal tato teh. Aya tato garang dekeun ka masjid. Geus curiga urang teh nya. Ieu tato ibu teu pararuguh acuk hidung geuning dekeun ka masjid tah. Dan ya antar pasti. Wala geus udon, pasti aya dek mau ampeli gitu ya.
Tuh mau kotak amal gitu ya. Terus suudon si orang teh. Apa teh ka masjid ada. Gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kata Bu, ada nanti bagus pisan. Gitu. Kan sifat premana masih aya pas adan aya batan dipengker, ditugungkeun kana mikduk. Anjing cenah. Kadenge cenah. Anjing ada euy gitu kan. Yo kan ada tau kan gitu digeregut, duduk kan dia. Oh, jumpa kali premana leplek, ceduk kana mik teh. Anjing gitu. Eta masa warga, saya ada di ujung anjing itu. Itu refleks itu. Doratang warga teh. Namun ada anjing-anjing, mana mah jebut adan tadi teh daratang orang nyebut anjing datang gitu. Ari adan teh panggilan salat tah teh daratang. Pas orang ngomong anjing ngalakaan daratang. Oh, diganti lah pak adan jadi anjing gitu. Eta wah, Bu. Bagus ternyata suara adan teh. Ya gitu kan ku naon tadi ku ilmu mah geus diberi kataun salat teh wajib darata. Tat entong lihat orang dari casing, dari kemasan. Ya buah-buah walaupun bajunya hitam, badannya kucel, tatoan, tapi hatena mah pink teteh Bu. Hatena mah pink teteh. Cuman belum tersentuh dengan iman, mereka teh belum tersentuh dengan iman. Tak dakwah teh entong di mana? Tong di masjid hungku sok rangkul mereka. Oh tidak sama atau ingin berubah, nggak mungkin ada titik mereka itu ingin terus dalam kondisi hitam gelap. Iya, tak bagus ada ustad-ustad yang kesana. Ya kalakah ngahinakeun lain teh gara. Kuda mengadukung. Itu kan siga Ustaz Dery Sulaiman pas ngomong tuh ya. Saya mah benci cenah Ustaz teh haram. Musik haram, kopi diharamkeun. Ya setiap nu preman teh dicarekan kalau di dawat. Tapi walaupun tidak secara langsung gitu kan. Langsung dengar ceramah di YouTube teh kalakan nyarekan. Tapi kata Ustaz Dery Sulaiman, atama artis musisi kan. Saya itu tersentuh gara-gara apa? Ker di Bali. Ya kenapa saya ke Bali? Karena supaya saya nggak banyak dengar adan, gandeng. Padahal Islam Bu. Pas ke Bali teh, tiba-tiba aya nu ceramah ka diskotik tempat dia manggung. Ayo masuk, terangkeun Islam. Nah, ieu mah cenah Islam teh bagus, lembut, ngajarkeun tentang itu tidak kasar. Nah, mereka teh ingin dirangkul seperti itu. Akhirnya enak jadi ustaz akhirnya. Digancur di TV gini. Dari Sulaiman. Nah, daya teh ilmu Bu. Cara memang kapan kita harus bertindak tegas, nu haram, nu binah. Tapi kadang-kadang orang teh can pas loh ini waktunya kalau ngomong gitu belum pas nih. Ya. Belum pas gitu. Ya akhirnya mah itu bisa celaka ke orang lamun gitu. Jadi dakwah kita tidak akan diterima. Tadi itu Bu. Tadi ilmu nukatilu yang akan menyebabkan kita insyirahus sadar, data kita akan lapang, kata Ibnu Qayyim, yaitu dengan tadi kan kaji tauhid, kedua ilmu, katilu hidayah Allah. Nah, ini seperti ayat ini nih. Sedang alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apa dalam tafsirnya surah Al-An'am, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ayyahdiyahu, untuk memberikan hidayah kepada dia, yasrah sadrahu lil Islam, maka dia akan melapangkan dadanya kepada Islam. Jadi salah satu sebab orang bisa mendapatkan ketenangan hati, kelapangan hati dengan adanya hidayah. Hidayah Allah. Dan hidayah itu tidak ditunggu tapi harus dijemput, dicari. Gak boleh ditunggu. Kan ada jelas, ada hidayatul khawas, ada hidayatul wijdan, ya. Ada hidayatul taufik. Bukan taufik hidayah.
gitu. Nah, hidayah itu dia cari. Maka orang yang Allah kehendaki kebaikan pasti Allah akan berikan dia hidayah. Jika tadi preman tadi dapat hidayah kan, jeduk gitu kan, terus ada teh jeduk, ya nggak imaman, nggak imaman teh sholat. Apa teh bacaannya bagus bu, nggak imaman teman-teman, Allahu Akbar, bacaannya teh bagus pisan. Preman kan biasa nyanyi menurutnya. Maca Quran Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah enakeun, maca Qul Huwallahu ahad Allahu ahad enakeun. Ya pas rakaat kedua bangun maca di Al-Fatihah. Kan apal teh? Al-Ikhlas hungkul. Mah atunya euy. Wae kitu Al-Ikhlas deui. Kapan kan? Bae Al-Ikhlas deui gitu. Nanya ke mamo. Bae Al-Ikhlas deui. Jadi bingung bahkan apalnya ada ikhlas. Pas di rakaat aja mah aman. Pas rakaat kedua, aduh, mah orang apa lagi gue? Dek ala sieun teh sah gitu kan, dek karek diajar. Ali ka tukang, bae teh ikhlas deui. Gitu. Nya tong itu bisa batal, lanjut teh nya. Gitu. Gitu. Jadi kan we gitu, oke preman mah da diajar. Pas terakhir karena pas ya, tuh kan, salah pas tahiyat, kan kuna salam teh kemana? Ke kanan, nu hiji ke kanan, nu hiji ke kiri, naon melong gitu, naon melong gitu, mana yang naon melong gitu, emang gitu, preman pakai ada aja, gitu ya bu, nu preman gitu, ya, nu paling parah si preman itu bawa ke anak kiai tuh bu. Sampai jadi judul preman cinta ke anak kiai gitu. Ngaran preman teh Imron, si Imron. Wah, eta maunya anak kiai tidak gelis pisan atuh da permadona pasantren eta didatangan ku. Yang kebetulan pas si Imron datang ka dinya teh si preman teh aya batur anu sami ka dinya gitu. Pokai tesok sana mitejang. Dan 3 orang ini nuduaan mata si payun, nuduaan dia mata si payun. Ya, terus duaan mata si payun iman dipengker. Gara-gara naon? Wah, geus marot si Imron teh, si preman teh. Wah, si kana mah euy berat sainganna 2 deuk nanya anak kiai oge sami sendek narosan sami. Gitu. Dek naon ka dari cek kiai teh. Gitu kan? Dek naon ka dieu? Ka putra bapak cenah. Setengah bapak sok, kamu yang keberapa mah dites. Sangaran, Abi Anas pak, baca surat Anas. Wah gitu kan, baca surat Anas. Wah surat Anas, bagus agamna lagi bagus. Misal sangaranna, Abi namanya Falak, sok baca surat Falak. Udah kan, Abi itu katil si Imron dulu mas, Ali Imron panjang ya. Kalau udah baca Ali Imron kumaha ya, mikir, aduh ya mah. Beres alfa halus kan talagapna tuh orang. Sangaran Imron. Sangaran Imron. Tapi panggilan nama Kulhu. Panggilan tapi Abi Imron Pak, tapi panggil Abi mah Kulhu. Ruas kan? Itu di setiap baca surat sesuai nama. Itu Anas baca surat Anas. Itu Al-Falaq baca surat nges pias nih orang guru baca Ali Imron lebih panjang itu 200 ayat. Apa saja yang namanya teh Imron Pak. Tapi panggilan mah Kulhu. Akhirnya baca surat Kulhu gitu. Itu tak hati-hati tong sok gampang anak kiai mah. Kitanya pintar tah si Imron teh Bu. Cerita nambe teh aya anu daresna, aya anu fiksina. Jadi ku ya itu mah supaya jadikan pelajaran. Bisa usah tuh ya, berbohong bukan itu mas. Analogi dalam bercerita. Tapi anu daresna oge. Wabi pernah ketinggal di Cipanas Garut. Najuwih di Tirta Gangga renang dengan aya gitu. Tapi tadi mah di bumbuan bisa usah teh cenah ngabohong sih gitu. Jadi cerita tadi teh aya anu dares anu fiksi supaya menjelaskan maksud kadinya. Sodar insirahus sodar katanya. Kan terus si Imron teh diajar ngaos, da karek teh tiasa ngaos atuh. Nya. Gitu. Apa teh pas diajar ngaos
Ya, salah macana, can tiasa baca Quran. Cek ustaz teh. Jim. Jeep. Jeep kan mobil. Jim lain jeepnya Jeep. Siapa sih bro teh? Jadi usana ke lain Jeep ya truk. Itu ya truk. Itu ku truk. Jeep wae gitu. Tak ya truk gitu. Gitu teh si Imron aduh. Ya punten saya Pak Imron. Itu nya. Ya gitu sampai tadi ilmu Bu. Anu katilu kaji tadi hidayah. Iya Al-An'am 125. Kedua ilmu katilu hidayah. Kaopat mah infak. Tak infak ngalatih orang yang tenang hati infak sun. Ya sifat dermawan itu Bu. Ya kata Nabi di hadis Bukhari apa? Perumpamaan orang yang dermawan dan yang kikir itu seperti orang yang memakai jubah besi. Kalau jubah besinya, kalau dia rajin infak, dia jubah besinya akan meluas, melapang. Tapi kalau kikir, maka akan menyempitkan dan mencek dia. Jadi gitu Bu. Jadi dengan infak kan jadi lapang. Ada kebahagiaan itu bukan terletak pada harta Bu, tapi ketika dia memberi. Nih lesep itu ningali batur. Ya. Itu insur, infak, zakat, sedekah melatih kita lapang dada. Kan kecintaan kita pada harta jadi membuat orang sempit. Ya. Gitu. Tapi lamun diajar infak, insyaallah sedikit saya pikir akan mengikis rasa kesempitan hati itu. Yang kelima mah beridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir qadar Allah. Ridho. Berarti tadi saya jelaskan, kalau kita ridho, kata Nabi, wardo bima qasamallah. Ridholah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Takun agnan nas. Maka engkau akan jadi orang yang paling kaya, itu kata Nabi. Jadi kalau orang ridho semua yang Allah berikan, jadi orang yang paling kaya. Kenapa? Karena senalaisal gina bikasrotil mal. Kaya itu bukan karena banyak harta kata Nabi, tapi ginaun nafs, kaya jiwanya. Apa? Ridho. Sakitu duit loba lamun tidak ridho, tepuas, anggere jadi orang yang merasa paling miskin. Ya kan para pejabat banghara tuh Bu, tunjangan sakit lobana, uang gaji. Nah masih kena korupsi iya Bu. Encan agnan nas, belum merasa kaya hatinya. Gina nafs jiwanya belum tenang gitu. Jadi kalau mau ridho ya silakan. Maka kamu akan jadi orang yang paling kaya, tenang. Orang stres gara-gara terido. Katanya terido nah abi teh bet gering kieu ya Allah. Terido nah abi teh bet sakit kieu gitu. Ya, makanya Buya Hamka mah tenang we. Gara-gara di penjara bikin tafsir Al-Azhar. Tenang we, ridho. Ini ketetapan Allah. Karena semua ulama pasti ngalaman disakiti oleh kaumnya. Gitu. Ya Said Qutub di Mesir, ulama bikin tafsir Jilalil Quran. Di penjara adalah. Gitu gara-gara sesuatu yang tidak dia salah, tapi ridho. Miskin kaya kudu ridho. Gitu. Ibu mending miskin ridho atau mending kaya tidak ridho? Kaya ridho Irama. Ridho Roma. Kaya ridho aja. Ridho Roma. Mending kaya ridho. Tapi lamun seandainya miskin, ya kudu ridho ketetapan Allah. Justru harus apa? Kalau dia kaya dia bersyukur, kalau miskin bersabar. Kedua-duanya bagi orang beriman itu. Itu sana. Jadi kalau ridho, orang nanti kadang-kadang terido karena takdir. Ya ada orang ini Bu pas sakit, saya mau sholat. Nah sebelum anak saya sembuh. Ini gitu Bu. Jadi seolah-olah ada ancaman kepada Allah. Saya mau sholat sebelum Allah
menyembuhkan anak saya. Jadi gitu, karena terido, karena takdir. Karena si anak itu harus sakit, yang sakitnya itu berat gitu, menurut dia. Padahal ada yang lebih berat daripada itu, Bu. Itu. Anak orang kaya kadang-kadang normal, gitu. Anu miskin sehat jag-jag. Emang gitu kan? Anu kaya sehat tapi bangor. Ya hese diatur kerjaan teh gitu diskotik. Makanya tadi dirangkul kunaon ku ilmu hidayah tauhid itu yang bakal menyebabkan anak kita lindek tentram tenang ya. Lamun teu diraih ku eta ya pasti kita mengharapkan si anak kalakah KB karena beda tujuan, beda arah pemikiran budak mah pemikiran geus senang-senang poya-poya teman-teman pacar urang mah ka dieu ka keselamatan. Nah ini teh harus dididik, diletik, diajar ibu budak teh, diarahkan dari sekarang. Mau jadi apa? Lamun sudah susah berat. Itu Bu. Seperti engkau meluruskan pohon yang sudah besar. Kata Yusuf Kordowi, lamun tangkal alit keneh dituruskeun gampang, tapi lamun bodag menjadi kayu hese. Itu warta. Berat. Itu ya yang ke berapa sekarang? Tamatkan. Mudah memaafkan. Ya, kan berat lah orang setiap sakitnya di pikiran. Teu dimaafkeun. Kalaka gering ke urang, kalaka sempit kan hati urang. Sesek tinggal jelema eta teh empet gitu kan. Tinggal jelema ngali budak lagi kesel. Teu budak si anu kesel aing ka indung bapana. Gitu kan? Ningali hayam ngalewat di baledog. Eta hayam ngalewat. Nah ibu di baledog eta hayam masih ibu eta keukeu aing mah kasih. Kalau itu memaafkan. Maafkan kalau ada kesalahan supaya apa? Pelong. Tah, tos we. Iya pastilah Bu, pasti siga naon, siga Nabi kan gitu. Memaafkan mudah, tapi emoto eta mah wajar sifat manusia. Nabi gitu kan, Nabi kan keheul kasih wahyu teh. Ngabunuh pamana Hamzah. Lana dibunuh dibelah sampai di jantungna dikeluarkan. Tok. Tapi pas masuk Islam inget wae kesebit-sebit. Aduh orang teh ningali dirinya inget teh kana kelakuan maneh ngabelah dada paman saya Hamzah. Pergi. Jadi gitu Nabi apa menghindari itu. Nabi juga sama. Tapi aku udah maafkan kamu, tapi kamu jangan sering-sering ada di hadapanku. Kesebit-sebit gitu. Jadi solusinya udah maafkan, udah plong. Udah jangan terlalu sering lihat enggak apa-apa. Mangin. Iya, lebih baik dihindari. Eta. Tapi am ka suami entong geuleuh suami eta. Kan masa kasur sadapur mah kudu lagu. Terakhir yang ketujuh yang menyebabkan hati kita bisa insro sodar lapang, yaitu dengan menghapus rasa dengki, hasud yang ada pada diri kita. Namun hasud teh pernah dijelaskan sama saya di masjid, tidak senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain. Susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Hasud. Dengki hasud tekawap dengan batur bahagia punya kenikmatan kita merasa iri. Itu menyebabkan hati kita sempit. Matan tong hasud keun batur beunghar orang tege keun batur meuli anu orang tege nu penting mah hati orang tenang. Batur meuli kulkas orang nu tiris. Batur meuli termos orang nu panas. Jadi orang masuk itunya urang mah nu tiis jeung panas mah naon termos jeung kulkas. Teh hasud di beja-beja sih karena masih ibu itu beli mobil anyar eta mah kredit. Mau mungkin si ibu eta mah kayak udah bukan duit di mana. Apa di mana ibu etanya? Iya. Atunya batur boga mobil anyar, boga istri. Ya batur boga suami anyar, siga nama di pelet. Mau mungkin salakina ganteng gitu daekeun siga nama eta mah di pelet. Geus pasti abi eta mah di pelet. Oh komo itu, dia omong-omong di kabatur, dosana double. Jadi kalau orang lain punya kenikmatan sudah
alhamdulillah ikut senang atuh orang teh ngiring binga ya gitu, ngiring mobil ngiring gitu kan supaya barokah. Entong siga Haji Muhyiddin dina tukang haji naik bubur non? Oh ini tukang bubur naik haji itu Bu, itu baru ayat pertama itu tentang insyirahus sadar. Insyaallah kita lanjutkan tafsir surah Al-Insyirah di episode yang akan datang. Mohon maaf bila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian teman-teman, mohon kita amalkan Quran surah 58 ayat 11 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahullahu lakum. Hei orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya.